sampai 2026 ya. Betul. Keren. Yang lebih. Iya. Oke, gitu jeruk kembali dikupas oleh Bro Pasa bersama dari Farshot. Untuk mereka mendekam, granat yang sudah dikokal tapi di cancel. DBS ditembakkan ke arah depan. 1-2 tembakan benar-benar dalam banget karena pemain dari Jeruk Esport Farshot. Coba sedikit kunci-kunci tapi pro shoot yang mantap dari AUG-nya. Membuat dari Jeruk yang lain ke trigger dan langsung dieksekusi juga oleh Cozy. Namun Stans jatuh. Tens menolak menyerah. Tens the last man standing. Akankah ini menjadi match yang terakhir yang tidak mendapatkan poin untuk mereka? Atau Tens bakal mengacak-acak sedikit formasi dari tim RV. Tens dicari, Tens ditembakin, Tens selalu nekat, Tens coba melawan, tapi terlalu banyak angle yang harus dimiliki. Tapi RV, kenapa nggak keluar semua sih tembakin? Ya ampun RV! RV, lama banget untuk eksekusi satu player dong. Dan Jeruk Esport harus selesai perjalanan mereka atau hashtag 13 yang berarti sama dengan B. Itu juga bisa juga, tapi Jobreaky terlebih dahulu yang bakal kita pantau. Pandum yang sama sekali tidak menjadi perhitungan ataupun tersorot. Layaknya mereka terlupakan, tetapi secara performa mereka tetap mengerikan. Agresifnya mereka dari DMZ dan juga Jobreaky sudah tertahan sedikit dengan granat-granat dari tim RV. Uno, Farshot, dan akhirnya Sansla yang terlebih dahulu jatuh. Namun Uno, satu tukar satu kara dari balik Frenzy membuat dari Jobreaky dan juga DMZ harus melakukan sesuatu. Tapi Jobreaky punggungnya diberikan. DMZ pun juga sama, selalu Uno, selalu licin. Membalas keadaan dari tim Frenzy ataupun tim Pandum maksud gue, dan Frenzy sedang diupayakan revive membalas tim RV. RV harus selamat dari fight ini. RV harus bisa melakukan reset. Farshot langsung tarik mundur untuk bisa pegang temannya, angkat temannya. Sementara itu dari RV akan mendelay fight dengan Pandum. Yang dimana dari Pandum masih bertahan ketika ada banyak bunyi-bunyian. Glue sudah mulai mendekat. Apakah Glue akan melakukan inisiasi atau tidak kita belum tahu, karena sepertinya dari Leon hanya menyerap informasi saja. Dan Pandum yang kali ini sedikit terpojokan. Dua pemain yang tersisa. DZ merangkak dengan M249. Ini kalau misalkan Pandum bisa menang fight ini gokil sih. Soalnya Red Villains menurut gue ya dari segi fight ini adalah tim yang gak boleh dipandang sebelah mata. Ya memang sih. Mereka tim yang sebenarnya menyulitkan saja gitu loh. Tim yang secara narik kaki orang gitu loh. Betul. Iya. Mereka benar-benar lincah banget. Tapi ya lagi ya, permainan-permainan berisiko tersebut kan mengurangi kuantitas dan menyulitkan lo juga buat dapetin late game. Ini yang sebenarnya solving makronya tuh kekurangan buat RV menurut gua. Tapi secara mikronya benar-benar mengerikan banget. Kayak kebalik ya, beberapa tim punya kekurangan mikro, makronya bagus. Tapi sekarang mikronya bagus, makronya mereka dibilang pelenger sih enggak juga sih. Tapi terlalu cepat banget untuk mereka early di stage 1, stage 2. Udah membabat habis. Namun permainan Nothing Tulus lah yang memang harus mereka mainkan. Mencari elit sebanyak-banyaknya. Tapi Frenzy lebih cekatan. Melihat bagaimana UMP dimaksimalkan. Kembali angle tipis, angle kecil melawan jumlah kuantitas yang banyak. Bang, Frenzy dulu bang yang udah jatuhin dari Suns. Cozy JS dan juga cukup tajam. Leon Desert, the last man standing. Di sebelah kanan tahu jelas bahwa posisi Farshot bisa sekali touchdown saja pelurunya. S12 kayak yang kedua gagal dan Cozy lebih tahu ngegocek untuk naik turun. Hampir hanya nyaris aja, tapi masalahnya Horboys datang menjadi pihak ketiga. Extor langsung touchdown. Rumah sudah diinvasi. Extor akan sangat mudah untuk menyapu habis Red Villains. Dan nice try untuk Red Villains. Kayaknya juga tidak lolos deh ke Grand Final. Mepet menuju ke arah tempat mereka. Ada 3 tim secara bersamaan. Akan mencoba mencuri-curi eliminations dari bagian belakang NSC. Menusuk area dari Zenox. Dan di mana dari Glue pun akan langsung berhadapan dengan Da Costa. Close combat yang dimenangkan Da Costa. Last man standing. Last man standing. Akankah granat ini connect dari Da Costa menuju ke arah Glue? Dilontarkan cukup jauh. Mendak Da Costa. 2 pemain langsung down dan membuat Da Costa punya kesempatan untuk melakukan revive. Ya tenang, tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan revive. Yang penting adalah melawan terlebih dahulu. Dan sekarang 1v2 bahkan karena dari Leon Pang. Rasengan Chidori bakal ditukarkan dari Leon Pang juga ke depan. Tapi Rocky pun juga sudah bergerak. Dan akhirnya Da Costa melakukan sexy clutch 1v3 terhadap tim Glue Blue. Remember his name, Da Costa.
lagi. Fight dan memperpanjang billing waktu permainan untuk Point Checkery sudah mulai sadar akan COD di bagian tangga atau tidak. Tapi ada satu granat yang sudah mulai dilontarkan Hans For You. Sedikit ragu-ragu mendengar adanya suara kelentingan. Ternyata splash damage masuk dari Rosemary menuju ke arah Hans For You. Sabar sekali Hans For You. Masih tarik ulur gaming saja. Oke, dan kita dari Hans For You. Benar sekali, tarik ulur. Ada satu kejutan memang ke arah depan tapi gagal. Di mana hantaman di belakang dari seorang Krypton membantu dengan secara kompak ke arah dari Rosemary. Sebenarnya hal yang sulit adalah melakukan attacking ke arah tangga, tapi secara sempurna mereka sudah menggeser posisi dari tim Bigetron by Vitality. Di posisi pucuk ini adalah momen alter champs untuk koar-koar di live chat dan juga koar-koar ngebacotin gue. Weh, berisik udah nih live chatnya nih. Tapi yang berisik juga dari The Helix dan Savage Valiant. Lagi-lagi dua tim bertemu. Proud akan langsung menabrak pemain bernama Boychill. Dicari kembali di manakah Savage Valiant yang lain. Savage Valiant yang terakhir, Peter yang bukan Parker tidak mampu untuk bertahan, tereliminasi. Dan The Helix membuka kesempatan untuk bisa menaikkan diri mereka di klasemen. Tapi masalahnya Pangeran Mekjo tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Botex dan kawan-kawan terus menghantam pemain-pemain The Helix. Flippy pun down. The Helix dalam bahaya. Pemain terakhir, mampukah? Mampukah? Brown, sang udang ternyata tak mampu. The Helix. Ya, selayaknya ingin membuktikan bukan tim AK Gold saja yang terbaik dari Manado. Mekjo pun juga sama. Mereka ingin memberikan satu kemewahan gameplay di player-player ataupun netizen Manado. Jadi dukungan secara menyeluruh ke arah dua tim yang bakal berpanggung nanti di babak Grand Final. Herlings melanjutkan serangannya ke arah SLI Ganyang. Terganyang-ganyang Herlings. Masih terus mendeteksi kembali compound by compound untuk tahu jelas posisi dia bersembunyi. Lalu mengintip sedikit. Flowen bakal menjadi incar tapi RRQ terjatuh dengan seorang Fahlevi. Horboys pun juga sama ke arah dari QS. Dan QS selesai. Di hashtag 7 dengan 2 eliminasi namun fight masih berlanjut untuk RRQ. Mereka harus membumi hanguskan pemain dari Horboys yang sedikit lagi Extur sudah mempersiapkan granatnya ternyata bukan ke RRQ. Ke Alter Ego karena udah memberikan serangan dari seorang Krypton. Di mana Rosemary kembali mencoba utilities berikutnya. Hanya dengan dua pemain saja dari Alter Ego Ares. Mereka harus masuk ke dalam zona. Krypton needs to connect. Wallsmoke dibuka namun lapar. Menyapu pemain-pemain dari Alter Ego Ares. Krypton mau nyebrang. Puyeng, gak jadi, mundur lagi dia. Kayak bocah kambing. Iya, bocah kambing. Ya tadi info aja ada bocah kambing nyebrang. Tapi anyway, dari Krypton kayaknya bakal menyerahkan dirinya menuju ke arah Blue Zone. Wah, sakit banget Blue Zone ya. Sakit banget Krypton. Iya. Masih selamat. Tahan dulu. Itu smoke masih banyak. Oh, tapi ya memang dari seorang Asep mendengar suara yang ada di depan mata dia. Jadi mau gak mau terus smoke dilakukan. Dan ya sekarang dari tim RRQ akhirnya tersolving. But at least ada one game wonder, one game chicken. Ya. Yang bakal menjadi preparing yang mantap mereka di minggu depan. Dan sekarang komunikasi mereka benar-benar harus komit untuk membersihkan ngepretin dari Horboys. Horboys, kalau dilihat dari pengalaman lu, ngedev compound lu benar-benar susah payah untuk nge-defense secara baik maksud gua. Tapi lihat bagaimana Genfos memegang 3 granat. Ini mestinya bisa dipretelin dulu satu dari Horboys. Kok, sabar kok. Nggak usah terlalu terburu-buru. Ini kan fight compound by compound. Mestinya lu kompak bisa ngeksekusi Horboys terlebih dahulu. Tapi di sebelah kiri, Op 77 bisa loh. Dapetin dari seorang dari Peko. Tapi 3 pemain dari NST yang lain berfokuskan dari Mekjo. Terpretel satu demi satu. Terserang satu demi satu. Tapi Botex seperti biasa. Kayaknya Botex dan momen kali ini dia menjadi pahlawan untuk Mekjo. Dan di mana dari RRQ bakal langsung bergerak memanfaatkan situasi kesempatan dalam kesempitan ketika NST dan juga Pangeran Mekjo terus berhadapan. Daebo tidak pegang senjata. Sebuah blunder terjadi dan Neko tembakan paniknya ternyata membuat dirinya pun win the fight. Namun dari bagian belakang RRQ akan datang untuk membasmi dan membumi hanguskan pemain-pemain dari NST. Lapar menggunakan senjata haram. P9 tidak ada di tangan. Ada revive yang sedang dilakukan pada temannya bernama Nerpeko. Ini kesempatan besar untuk RRQ. Ini kesempatan mereka untuk bisa membuktikan bahwa mereka layak untuk bermain di IWC. Dan berbondong-bondong pemain dari RRQ langsung menghantam pemain dari Horboys. 2 pemain yang tersisa Exor dan juga Aan. Namun Exor down. Last man standing. Hanya ada Aan saja. M249 1 melawan 2. Winner chicken dinner. Closing the day. Closing the league by RRQ.